kebalik ya. Kalau kita disebutnya skep di Jawa, kalau daerah Medan, Sumatera itu disebutnya jam trader. Apa? Dua-duanya istilah baru atau familiar? Oke, ekosprint. Ya. Jadi banyak ada yang bilang skep di area Jawa, kebanyakan pakainya kalau driver bilang skepnya aktifin. Stop gitu. Ya. Kemudian familiar juga istilahnya break saja, nyebutnya break. Ya. Kemudian yang berikutnya kalau di Indonesia Timur terkait ergonomi. Kalau kita nyampein ergonomi, karena habit di sana sudah terbentuk, akan susah untuk merubah habit ergonomi. Kalau di kita kan sudah ada ketentuannya Pak, punggung rata, paha rata, ketika injek kopling diangkat, ada celah telapak tangan di antara jok dengan paha. Cara pengukurannya sederhana seperti itu. Tapi kemudian tangan membentuk sudut ketika megang di angka 3/9. Sudutnya mungkin sudah ada ketentuan, Bapak Ibu ada tahu berapa derajat? 30 sampai 35 derajat untuk ergonomi. Dan pastinya perut tidak nempel dengan setir. Tidak berlaku di Indonesia Timur. Di Indonesia Timur pasti mau badannya kurus, badannya gemuk, pasti dia akan nempel ke perut. Dan sudutnya bisa dibilang sikunya lebih dari 30 derajat. Benar-benar mendekati ya 85-90, jadi benar-benar tegang. Tapi memang karakter di sana sudah seperti itu. Dan untuk merubah dalam waktu singkat susah. Seperti itu. Jadi kita mesti menyesuaikan dengan ketika kita istilah kata apa? Bumi dipijak, nah kurang lebih seperti itu. Artinya harus ada penyesuaian. Ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu sedikit masukannya. Nah sekarang kita masuk Bapak Ibu ke sesi berikutnya, yaitu mengenai driver experience atau pengemudi berpengalaman, yang mana kita ketahui Bapak Ibu untuk pengemudi berpengalaman ini harus memiliki yang namanya pengetahuan, kemudian apalagi Bapak Ibu kemampuan, kemudian juga perilaku. Ini yang memang secara instan itu nggak mungkin dapat selama 5 hari, 1 bulan training untuk menjadi driver pengalaman, untuk mendekati bisa, tapi benar-benar menjadi driver pengalaman tantangan tersendiri. Kami pun punya program untuk yang domestik saja, untuk yang indoor driving school. Ya. Itu kita punya JP-nya itu saya lupa lagi, tapi secara waktu jika dalam 1 hari pelaksanaannya 7,5 jam, 7 sampai 8 jam, itu yang sudah punya basic driving untuk kendaraan kecil saja sampai dia bisa mengoperasikan kendaraan besar, itu kita punya perhitungan pelaksanaan selama 5 minggu atau 25 hari plus ada 2 hari aktivitinya sampai jam 11 malam. Ya, artinya memang mengharuskan seorang driver profesional atau driver pengalaman itu dia mengoperasikan kendaraan bukan hanya siang hari. Dan beberapa sesi di konsep kami yang sudah berjalan kemarin itu pengoperasian kendaraan bukan hanya kosongan, tapi muatan. Termasuk apa? Kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi di jalan. Ya. Dan mapping peta lokasi area ya jalanan sesuai dengan asal usul dari peserta. Contoh kemarin yang terima jasa karena rutenya sudah ketahuan, yang sering dilalui mana? Sehingga kita coba mapping ya kendala-kendala yang mungkin terjadi, titik-titik mana saja yang yang potensi bahaya dan sebagainya. Akhirnya mereka di bawah alam sadar mereka harus tahu juga ya akhir terkait menggali bagaimana seorang menjadi seorang pengemudi berpengalaman. Dan ini nggak instan. Ya kita tahu sendiri lah, pengemudi berpengalaman itu kan balik lagi diawali dengan tukang cuci kendaraan itu sendiri, kemudian jadi kernet, kemudian jadi pengemudi pengganti atau supir cadangan bahasa di luar sana,
supir cabutan, ya, baru dia menjadi supir tembak, betul. Apalagi istilahnya serap, ya, udah kayak mana aja tuh. Ya bancakan. Oke, apalagi istilahnya banyak lagi sebenarnya ya, cabutan, server, kemudian cadangan, kemudian ya make up lah ya, kerenan dikit ya. Ya, kemudian baru dia menjadi supir batangan. Kalau disebutnya supir batangan, dan cari garis sendiri aja kenapa disebut supir batangan, ya. Atau supir utama, atau driver utama, ya, atau pramudinya dan sebagainya. Kalau di dunia mobil teknik kan ada istilahnya AMT 1, AMT 2, ya. Kalau AMT 2 berarti kernet lah, ya. Kemudian kalau AMT 1 ya drivernya, seperti itu. Nah, untuk mendapat seperti ini gimana caranya Bapak Ibu? Ya memang susah, ya, membutuhkan waktu, kondisi, mengalami tersendiri dan sebagainya. Nah, ini yang coba kita diskusikan pada kesempatan kali ini, bagaimana kita bisa dengan waktu yang singkat kita mengetahui apa saja sih yang mungkin atau yang biasa atau yang sering dialami oleh seorang pengemudi yang sudah berpengalaman, atau apa yang harus dimiliki oleh seorang pengemudi berpengalaman. Mulai dari sisi misalkan apa? Dari sisi pengetahuan, ya. Dari sisi pengetahuan ada yang memang secara internal, artinya dari sisi si pengemudinya sendiri, dari sisi kendaraannya itu sendiri, dia harus tahu. Karena gini, mohon maaf Bapak Ibu, driver kalau dari sisi pengetahuan diajarkan oleh seniornya hanya sebatas apa? Pengalaman. Enggak, dari sisi pengetahuan bahwa bedanya diesel pakai gigi kuat, nggak usah pakai gigi satu. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, karena saya sendiri ngalamin, diajarkan oleh bapak saya pas tanjakan kosongan, jadi keluar garasi langsung nanjak, udah gigi 2, ngapain pakai gigi 1. Jadi artinya secara pengetahuan itu yang saya dapat. Secara pengetahuan mengenai pemeriksaan harian, yang saya tahu cuma setiap pagi itu harus narik stick oli, bersihkan, colok lagi, tarik, kemudian tangan saya megang, gesek-gesek. Oke? Hanya sebatas itu. Buat apa? Nggak ngerti. Hanya dikasih tahu harus diperiksa. Kalau udah pekat banget, udah ada besi-besinya, ganti oli. Hanya sebatas itu. Olinya kurang, tambah. Olinya kurang, tambah. Pengetahuan hanya sebatas itu aja. Pengisian air radiator, nggak ada ceritanya air radiator tidak diisi tiap hari, pasti tiap hari diisi. Dan tidak ada ceritanya isinya kurang, pasti sampai full. Fullnya di atas full, sampai luber baru ditutup. Artinya itu pengalaman ketika menjadi seorang apa? Kernet. Hanya sebatas itu dari sisi pengetahuan. Kemudian dari sisi perawatannya, kalau tadi kan spesifikasi karakteristik, pakai gigi 2 aja udah. Dari sisi perawatan hanya sebatas tadi. Yang berikutnya apa? Dari sisi pemeriksaan, dari sisi perawatan, truk itu berbeda dengan mobil passenger. Passenger mogok dikit, rusak dikit, ke bengkel. Kalau truk, driver itu harus jadi mekanik. Ya. Paling gampang apa yang biasa dilakukan oleh pengemudi? Menyetel rem, ganti ban. Ya. Sampai sekarang pun saya yakin semua, mungkin Bapak Ibu juga akan sepakat, mengecekkan bau roda sampai bunyi. Padahal pengetahuannya nggak tepat, ya seperti itu. Nah, ketika driver sudah senior di training dan sebagainya, baru mereka dapat informasi bahwa untuk perawatan pengecekan bau roda sekian, setelan remnya sekian. Nah, itu yang memang harus kita pelajari. Ya,
tapi tanpa menghilangkan yang sudah ada. Cuma kita bisa counter yang sudah ada. Bapak bisa atur nggak pergantian kanvas rem depan belakang bareng? Enggak Pak. Artinya kanvas rem satu dus ada berapa? Ada 4 yang kepakai saja. Satu. Kalau yang CDD atau kondisi itu satu kanvas rem, ya betul, ada 4 pad. Berarti atas bawah bisa roda kanan, roda kiri. Ya. Artinya kalau penggantian ban apakah bisa langsung 4-4-nya dalam satu waktu? Harusnya idealnya pergantian kanvas rem itu semuanya. Tapi karena penyetelannya sembarang, setelan depan dan belakangnya beda, kan kita bisa sampaikan selama ini Bapak kalau ganti rem kapan? Kita sampai nunggu bunyi. Kalau bunyi saya berhenti, masuk bengkel, ganti. Butuh berapa lama Pak pengerjaannya? Ya 3 jam, 4 jam selesai. Pertanyaannya kalau ganti depan belakang berapa jam? Ya nambah jam lah, beda selisih. Oke, berarti mending ganti semuanya atau salah satu? Ya kalau buat semuanya udah waktunya ganti ya semuanya. Nah artinya dengan cara kita setelnya depan belakang sama, karena standarnya sama, itu mempermudah untuk dari sisi biarkan mereka untuk berubah sendiri pilihan. Kita hanya ngasih saran aja seperti itu, ya. Oke, kemudian apa? Ya itu dari sisi perbaikan perawatan dan sebagainya. Itu dari sisi internal para pengemudi yang urusannya dengan kendaraannya. Nah, yang berikutnya kalau eksternal apa Bapak Ibu? Terkait area kerja, rintangan. Ya. Area kerja ngapain? Contoh area kerja. Kalau mobil passenger masuk gerbang, selamat pagi Pak. Ya. Kalau mobil komersil, nggak ada ceritanya. Selamat pagi Pak. Bapak yang harus nyamperin ke pos. Sarapan pagi Pak. Ya. Artinya apa? Ada hal-hal yang non formal yang memang sudah menjadi ya dibilang budaya juga bukan budaya yang bagus, ya, tapi mengharuskan memang si driver dia tahu ketika dia masuk atau berada di area kawasannya, area kerjanya, dia harus ngapain, ya. Kemudian terkait rintangan itu bagi kendala-kendala yang mungkin terjadi di luar sana, seperti apa dia harus mengetahui. Kemudian termasuk kendala dan SOP pengangkutan, ya. Seorang driver yang sudah profesional dia tahu Pak cara muatan, menempatkan posisi yang berat di mana, ya, batas maksimal untuk ketinggiannya seperti apa. Kemudian ketika dia mau nyebrang, mau lintas, melewati pos pertimbangan, timbang dan sebagainya, dia harus ngapain dan sebagainya. Nah, hal itulah yang didapat di luaran sana, ya. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu kalau untuk menyeberang pemesanan tiketnya di mana? Di luar gate atau di rest area? Saat ini sudah tersedia di rest area, ya. Apa di rumah makan? Ya. Termasuk ini Bapak Ibu, rintangannya apa? Rintangannya apa? Ada yang namanya pemberlakuan jam operasi. Di kota-kota tertentu, di area jalan tertentu sudah ada ketentuan kendaraan besar hanya boleh lewat di atas jam 10 malam. Ya, contohnya Surabaya itu nggak boleh. Kemudian DKI, terus mana lagi? Semarang, ya sudah berlaku. Ya. Kemudian Bekasi juga berlaku. Ya, saya mesti disebut di Bekasi. Ya. Oke, jadi seperti itu. Itu dari sisi pengetahuan antara kemampuan atau kebiasaan terkait kendaraannya, kemudian eksternal area kerja, lingkungan dan sebagainya. Kemudian dari sisi skillnya, kemampuannya, seorang pengemudi juga harus tahu, ya, bagaimana mengoperasikan kendaraan yang aman, mengoperasikan kendaraan yang tepat dan sebagainya. Kemudian dari sisi perilaku juga sama, Bapak Ibu, ya, nggak usah panik. Ya, kemarin agak sedikit 2022 saya masih ingat
kaku, semua panik. Udah tenang aja, angkut riset dulu motornya, orangnya pinggirin dulu. Kemudian apa? Ada tukang parkir nyamperin. Tukang parkir namanya mandor bangunan nyamperin. Kompor dulu pokoknya. Nah, artinya ketika dihadapkan dengan seperti itu, kita ngapain? Sikap kita. Slow. Ya. Enggak Pak, kalau selesai. Ya, artinya kita sudah tahu tahapan-tahapan, kita sudah minggirin dulu yang bersangkutan dan kita tahu posisi kita. Yang penting apa? Kita tahu kita ini siapa. Saat kondisi tersebut, apakah kita yang salah, apakah kita yang benar? Kalau kita yang salah ya sudah, kita langsung minta maaf, kita tanggung jawab. Tapi kalau kita yang benar, kita tenang, tetap kita tanggung jawab. Nah, artinya ketika orang itu ngegas, bapak ngapain? Bapak tahu nggak tadi ngapain saya? Wah, itu harus digas balik. Kalau nggak digas balik, enggak, langsung. Ujung-ujungnya kita tahu kondisi di luar seperti apa. Artinya kita harus ambil langkah di situ ketika ada kedaruratan. Tanggung jawab kita harus langsung direalisasikan. Nah, yang mohon maaf, ya banyak kasus masuk berita dan sebagainya, panik karena khawatir jadi korban. Sehingga apa? Jika jalan terus. Kabur. Padahal mungkin di mindsetnya dia nyari aman, mau langsung ke kantor polisi kah, ke kantor mana, supaya apa? Tidak dimasak. Tapi kan sikapnya sudah betul salah, ya kan? Karena kalau banyak dibiarkan. Banyak kok Pak, Bapak Ibu tinggal scroll di sosial media, ketika dia tahu posisi dia seperti apa, dia sudah melakukan tanggung jawabnya, nggak ada masalah. Ya, kurang lebih seperti itu yang harus dimiliki oleh seorang pengemudi dari sisi perilakunya. Ya, ada tanggung jawab yang memang makin besar kendaraan, tanggung jawabnya lebih besar karena resikonya lebih besar. Kemudian sikap cara menyikapi itu di jalan. Masalahnya nggak ada pelatihan soal Betul. itu masalah. Itu tidak ada pelatihan sehingga saya sampaikan sekarang. Ya, artinya mohon maaf untuk kendaraan besar sumbu pendek tidak berlaku. Ya, Ada tes psikologinya. ya. Betul. Psikologinya dibentuk di dalam Bapak Ibu. Ya, kenapa? Ketika mohon maaf masa gini, mungkin Bapak Ibu bisa lihat kan realitanya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa nangkep. Kalau posisinya Bapak Ibu baru upgrade yang biasa bawa mobil kecil disuruh bawa mobil besar, apa yang akan dilakukan oleh pengemudi tersebut? Hati-hati. Yakin? Meraba-raba. Campur. Enggak. Gua bawa mobil gede nih. Minum dulu. Awal. Gagal. Jeder, petak, akhirnya dia terbentuk. Oh, berarti gua nggak boleh kayak gini nih. Ngotot, nggak boleh. Oleh siapa Pak dibentuknya? Oleh lingkungannya. Sehingga ketika dia sudah bertahun-tahun, nggak ada ceritanya Bapak lihat supir tergandeng mobil-mobil tua mau disalib kayak gimana pun, mau dipotong kayak gimana pun, pasti silakan jalan. Tahu. Apakah itu pengemudi yang berpengalaman? Yes. Seperti itu. Maka Ibu bisa lihat kalau di depan dan sebagainya, sat, ujung-ujungnya ditol ketemunya berapa? Nah, seperti itulah yang memang tidak ada pelatihan, tapi itu dibentuk oleh lingkungan. Tapi kita tahu bahwa memang tahapannya seperti itu. Oke? Jadi kita bisa memisahkan nih. Ketika nanti ada proses rekrutmen, asesmen dan sebagainya, dari perilakunya berasa terus apa gimana? Wah, sudah, berarti jam terbangnya masih kurang. Ketika ini, walaupun item-item step-stepnya ada yang terlewat dan sebagainya, tapi kalau ini orang bawahnya sudah tepat dan sebagainya, berarti itu masuk kategori driver yang sudah berpengalaman. Seperti itu Pak. Ya? Silakan. Ini mohon izin Mas, terkait kemudian berpengalaman. Di kami itu ada pramugari yang dulunya
kemudian pertama kali langsung dia skip lah, bawa mobil dari garasi ke pangkalan truk itu kelas 3 SD. Ya, karena memang nggak punya mobil pribadi, jadi yang mainan sehari-hari mobil truk. Ya, setiap sore kalau ada pulang sekolah, ya kan pasti saya lewatin pangkalan. Kalau ada cewek saya lagi nyuci, saya nungguin. Padahal tinggal jalan kaki aja ke rumah nyampe. Tapi saya nungguin, saya pengen naik mobil. Nyampe rumah. Kayak gitu, ya. Artinya umumnya pengemudi itu awal dari truk itu sebenarnya Pak Ibu, nggak ada pengemudi bis itu yang langsung dari jadi kebalikannya Pak. Sebenarnya kebalikannya. Kita itu kesulitan. Jadi karir pet tertinggi, karir pet tertinggi seorang pengemudi itu pengemudi truk. Kalau kita bicara benar-benar pengemudi yang benar makan asam garam dan sebagainya, itu pengemudi truk. Kenapa? Karena untuk mengemudi truk itu nggak boleh, atau misalkan ini, pada sederhananya, saya pernah paman saya lebih tepatnya, paman saya merekrut untuk supir. Ketika drivernya dari bis itu dites ulang, suruh bawa truknya. Tetapi kalau ada om saya, pengusaha punya PO, itu kalau ngambil dari supir truk nggak ada tes, masuk suruh bawa. Kenapa? Yang pertama, kalau truk ngambil dari supir bis itu berasa busuk, accidentnya banyak sih. Entah spion yang nyangkut lah, entah yang nyerempet tembok orang lah dan sebagainya, mobil orang spion patah dan sebagainya, itu frekuensinya sering. Sehingga dievaluasi kalau pengalamannya di supir bis itu dites ulang. Tapi kalau lowongannya dari untuk supir bis dari supir truk itu langsung diterima. Itu case di internal kami Pak. Truk ya. Jadi ibaratnya kalau supir bis mau supir truk tes ulang, tapi kalau supir truk mau ke bis diterima. Itu di tempat saya. Nah sekarang realitanya nggak ada itu Pak yang loncat seperti itu. Ya, artinya dari awal pakai sampai pakai wingbox. Yang karakteristik wingboxnya itu yang seperti apa Pak? Apakah dia pelan atau berasa kusut, atau manuvernya yang jauh? Itu ya Pak. Ya. Jadi memang kalau untuk merubah gaya driving sebenarnya bisa. Tinggal kita di reminder. Kalau misalkan dia bawanya goyang dan sebagainya, jalan rusak tetap dihajar, ya sampein aja. Kita bukan barang, kita orang. Biar dia pelan-pelan. Biar kita seolah-olah jadi penumpang baris 3 lah. Barang nih, bukan orang balik ya. Pelan bukan barang. Seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk merubah kebiasaan bau yang sudah lama, habit itu agak susah. Tapi belum tentu nggak bisa. Ya, tinggal disampaikan aja Pak. Nah, contoh kasus juga sama. Berarti saya sudah 2009 sampai sekarang berarti berapa tahun Pak? 14. Dari 2009 sampai sekarang itu saya pakai Matic terus. Baru kemarin. Nah, baru kemarin ada itu pakainya Matic terus Pak. Ya. Tapi ketika saya bawa bis, alhamdulillah kemarin tidak ada ini ya, tidak ada loncat-loncat ya. Tapi saya pernah kejadian kemarin 2 bulan lalu di Jogja, rental mobil, dapatnya manual, starter oke, aman, netralin, cekrek. Pas mau mundur, saya fokusnya injek rem, gesernya begini mundurnya lupa fokusnya nggak diinjek. Ya, karena mindsetnya Pak, ketika saya bawa bis, saya tahu itu manual, kaki kiri itu udah otomatis Pak. Tetapi ketika saya bawa mobil sama-sama passenger, awal masuk saya sudah tahu ini manual, awal ngirupin saya sudah tahu netralin. Tapi
keseripet bentar, Lupa kakinya. langsung lupa kaki kirinya diinjek kopling langsung mundur. Untungnya di posisi dia masih di parkiran, ya posisinya masih keinjek, untungnya keinjek rem, masih ada parkir, jadi enggak nyundul dan sebagainya. Artinya itu contoh realitas saya Pak. Ya, artinya kebiasaan lama yang sudah ya baru-baru 2009 sampai sekarang gitu kan, suatu waktu dirubah perilakunya, pasti ada waktu untuk penyesuaian. Tapi setelahnya biasa aja Pak, ya kan? Keluar pikir, masuk ke tempat wisata, masuk lagi, nah, ini lagi nih, nyeting ulang lagi, ya. manual. Suatu saat lagi jalan atau nginjek rem, dan oh, dicek kopling. Nah, seperti itu Pak. Ya, jadi memang untuk merubah perilaku kebiasaan sedikit susah, tapi belum tentu nggak bisa. Bagus seperti itu Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke role play. Jadi ada semacam role play. Nanti kami akan bagikan beberapa kelompok. Jadi 3 orang, Bapak Ibu sudah ada daftarnya. Nanti 3 orang akan dipanggil. Kita akan bermain peran. Yang satu sebagai driver utama, kemudian yang kedua sebagai driver asisten driver atau co-pilot atau co-driver, ya. Kemudian yang ketiga sebagai kernet-nya. Jadi kernetnya benar-benar enggak saya ralat. Ya, anggaplah ini rutenya jarak jauh. Jadi dua-duanya driver nih. Dua-duanya driver pengalaman. Tinggal ditunjuk aja. Driver 1, driver 2. Nah, yang satunya lagi itu kernet. Nanti ada penumpang yang ngompreng. Karena kita ngompreng. Ya. Jadi di dalam mobil ada 4 orang. Ya. Ada drivernya 2, kernetnya 1, kemudian penumpang gelapnya 1. Ya, gelap enggak juga sih, nggak terlalu gelap ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu rutenya. Jadi nanti Bapak Ibu, rutenya sudah kita tentukan. Rutenya sudah kita tentukan, maksimal waktunya 18 menit. Bapak Ibu startnya dari sini menggunakan unit JT yang sudah kita kasih muatan itu di angka 2,4 ton. Ya, nggak terlalu berat. Mobil 260 PS, bawahnya cuma 2 ton, ringan ya. Tapi setidaknya feel-nya kita dapat. Nanti start dari sini, tidak ada lagi daily check supaya untuk mempercepat waktunya supaya efektif. Tidak ada daily check. Bapak bisa langsung masuk ke dalam mobil, starter, engine dan sebagainya, anginnya sudah cukup, langsung jalan. Kemudian yang pertama langsung masuk ke jalur zigzag. Ya, jalur zigzag ini saya sampaikan sudah ada penyesuaian, konnya sudah disesuaikan, tapi masih bisa dilalui. Ya. Nah, di sini butuh peran siapa kira-kira? Kernet. Ya kan? Butuh peran komporkas sama anak bisa nggak? Kalau nggak bisa gua aja yang bawa. Supirnya keduanya malah tidur aja. Pura-pura nggak ngerti gitu kan? Seperti itu kan? Silakan Bapak Ibu berkreasi. Ya. Setelah ini langsung Bapak Ibu belok kanan. Di sini forwarden parkir. Seolah-olah ngedrop material masuk gudang. Selesai ini langsung Bapak pulang, keluar lagi, tapi jalurnya beda. Beneran? Ingat di sini ada apa? Ada gate, ada portal. Ya kan? Silakan Bapak cek apakah kendaraannya bisa lewat atau enggak. Ya. Kalau misalkan mau turun ya sudah silakan turun. Nyuruh siapa? Ya, tapi kalau yakin silakan. Ya. Oke, kemudian belok kiri. Kemudian lurus lagi. Selesai. Ya. Oke? Oke. Enggak selesai.
sini, baru 1 putaran, ya kan? Waktunya masih ada tenang, 18 menit. Bapak 1 putaran lagi. Seperti itu. Tanpa melalui yang zigzag. Jadi yang pertama masuk zigzag, parkir dulu, masuk bundaran ke belok kanan, keluar area luar, 1 putaran area luar. Ya, oke? Ya. Di kopi Bapak Ibu? Kopi. Jadi kurang lebih seperti itu rutenya. Nanti bisa tanyakan, kebetulan penumpangnya bawa GPS. Ya, penumpangnya bawa GPS, jadi tanyakan aja Pak kemana. Kalau menolak penumpang nggak apa-apa. Kenapa? Kalau menolak penumpang nggak apa-apa. Di Kalau kebetulan penumpang tulisnya. Enggak, kasihan Pak. Kalau nggak diajak penumpangnya dia nggak bisa di ini, nggak nyampe gitu. Kasihan Pak. Dilarang naikkan penumpang. Sudah kering, sudah gimana gitu kan, jadi angkut lah. Ya. Kasihan. Sudah punya ongkos. Iya betul. Soalnya di itu ini kan ada tulisan dilarang naikkan penumpang. Penumpang sih. Bisa kalau dibuka. Seru-seru. Aku tahu kan yang harus aku ambil berarti. Cadangan. Iya, ada mancing kok. Oh, enggak dong. Masih oke. Udah aku udah pilih. Pastikan penumpang itu gelap ya. Kalau kulitnya terang bukan penumpang. Siapa? Pengawas. Pengawas. Oke, yang pertama Ibu Desi, Bapak Ahmad sama Bapak Ilham. Aku jadi co-driver. Aku jadi co-driver. Kamu co-driver aja. Buat